وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yaitu talak yang disesuaikan dengan syariat. Jadi talaknya sesuai dengan sunnah. Yaitu suami mentalak pada waktu suci yang belum dijimai. Jadi habis haid dan belum diapa-apain. Jadi di antara haid dan menuju haid lagi, kalau seorang istri ini belum diapa-apain sama suaminya, belum terjadi hubungan suami istri, maka waktu itu adalah waktu diperbolehkan untuk mentalak seorang wanita sesuai dengan sunnah. Tapi kok kemudian habis suci dia dijimai gitu kan, bahkan gitu, hamil gitu kan, maka ketika hamilnya jelas, maka talaknya ya kalau mau ditalak ya setelah melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai para nabi, kalau kamu hendak mentolak wanita, fatallikuhunna, maka tolaklah mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Maksudnya apa ya? Setelah suci. Ibnu Katsir berkata, wa minhu hahuna akhadal fuqaha ahkamat tolak. Dari ayat itu para fuqaha merumuskan hukum-hukum tentang tolak. Wa qasamuhu ila tolakin ila tolaki sunnatin wa tolaki bid'atin, dan mereka membagi tolak itu menjadi dua, yaitu tolak sunnah dan tolak bid'ah. Fa tolakus sunnah ayyatallaqaha tahiratan min ghairi jima'in. Tolak yang sunnah yaitu seorang laki-laki mentolak istrinya pada saat suci sebelum dijimai. Jadi setelah haid suci belum dijimai, maka itu boleh ditolak. Au hamilan, atau dalam kondisi hamil, kodis tabana hamlaha, setelah meletakkan kehamilannya. Artinya setelah jelas kehamilannya, maka kalau dia mau ditolak, ya dia bisa ditolak saat hamil, saat hamil, bukan saat melahirkan. Kalau melahirkan itu iddahnya. Jadi posisi hamil clear, ya toh. Jadi kondisinya dua, clear perutnya ada isinya atau clear nggak ada isinya. Clear nggak ada isinya artinya setelah suci itu aman, benar-benar nggak ada isinya, maka itu bisa ditolak. Atau kok hamil ternyata, ya nggak haid-haid ternyata hamil gitu kan, maka itu juga bisa ditolak. Baru nanti masa iddahnya buat yang suci itu 3 kali suci, buat yang hamil nunggu melahirkan. Jadi kalau kalian ngantri seorang janda, nah ini janda cerai dalam kondisi apa nih? Kalau hamil tunggu bayinya lahir, kalau kondisi suci ya maka tunggu 3 kali suci, tunggu haid lagi suci, haid lagi suci, haid lagi suci, baru kemudian boleh dinikahi. Kalau kemudian suaminya bukan mencerainya secara hidup tapi mati gitu kan, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wal bid'atu, dan yang bid'ah wa ayyatolaqah fi halil haid, dan tolak bid'ah adalah ditolaknya seorang perempuan saat kondisi haid. Baru haid ditolak, ini nggak boleh. Makanya kemarin saya ceritakan atau saya kisahkan sebuah riwayat bagaimana kemudian Umar bin Khattab, bapaknya Ibnu Umar gitu kan, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa enggak khalifahan ini enggak engkau teruskan kepada anakmu? Kata Umar bin Khattab, lawang dia aja nyerah istrinya aja nggak bener, apalagi yang ngurus negara. Jadi Umar bin Khattab nggak minat sama sekali kalau kekuasaan itu diwariskan kepada anaknya. Nggak kayak sekarang ya, bapaknya gimana caranya anaknya jadi presiden dan seterusnya. Kalau zaman dulu nggak mau. Ya, karena konsekuensinya berat, gitu. Apalagi terbukti Ibnu Umar pernah salah dalam mentalak istrinya. Mungkin dia saking marahnya atau saking gimana gitu, kondisi haid dipegat gitu, akhirnya ya malah salah. Aufi tauhuro kot jami'uha fihi. Jadi dalam kondisi suci tapi dijimai, habis haid kan suci tuh, kok kemudian dijimai gitu kan, terus dipegat, ini nggak boleh. Jadi haid dengan haid, di antara haid dengan haid kan suci itu. Nah di sini tuh sebenarnya boleh ditolak, tapi kok setelah haid yang ini menunggu haid yang ini dia dijimai, maka selama rentang ini dia nggak boleh dipegat, nggak boleh dicerai. Paham ya? Jadi harus lihat-lihat gitu loh, lihat-lihat. Makanya buat suami istri yang intensitas hubungan suami istrinya itu sering atau mungkin seminggu 3
kali atau 4 kali atau 5 kali bahkan setiap hari gitu kan, maka ya kamus cerai ini harusnya orang Jawa bilang sumingkir gitu, jauh-jauh gitu. Ya, makanya di beberapa buku nikah gitu kan, termasuk cara untuk merekatkan pernikahan itu ya aktivitas seksual suami istri gitu. Termasuk nanti bab rujuk, cara merujuk yang paling gampang itu ya itu. Nah, artinya apa namanya? Cara untuk kemudian mengawetkan rumah tangga itu ya intensitas aktivitas seksual yang kontinu. Tapi kalau kemudian jarang-jarang gitu kan, bahkan misal sebulan cuma 1 kali atau mungkin 2 bulan sekali gitu kan, maka ya rumah tangga itu nggak lama pasti akan pecah, pasti akan cerai. Ya, caranya gimana biar merekatkan, biar selalu ada apa namanya kondisi gairah antara dua pasangan ini gitu kan, ya tentu ya dilihat apa keinginan pasangannya. Oh, pasangannya nggak senang sama pasangan yang bau, ya rajin-rajin mandi. Nggak senang sama pasangan yang gemuk, ayo diet. Nggak senang sama apalah gitu kan, misal sama tempat tidur yang kotor, ya rajin-rajin bersih-bersih gitu loh. Ya, jangan kemudian dibalik-balik udah tahu pasangannya nggak senang yang jorok gitu kan, malah nyampah di kamar gitu. Nggak tahu apa, udah tahu pasangannya senang sama yang bersih-bersih, malah jarang mandi gitu. Ya, itu menjadi pemicu renggangnya atau jarangnya intensitas hubungan suami istri, sehingga menyebabkan renggangnya pernikahan, ya konflik mulai muncul dan di ujung tanduk itu pasti perceraian. Itu udah kayak gitu tuh apa namanya rentetannya gitu loh, rentetannya. Makanya kalau kita ngomongkan kotor itu nggak cuma sekedar ada kondisi sampah yang ada di satu tempat di rumah kita, bukan. Di situ ada setan juga yang main-main di situ, yang seneng gitu loh. Ya, termasuk kita jarang mandi apa gitu, itu juga kadang itu ya setan juga bermain di situ. Nggak usah mandi lah. Kemarin udah mandi. Kalau kamus itu dipakai ya kita akan bisa ngomong yang sama, atau nggak usah makan lah, kemarin udah makan, kan nggak mungkin gitu kan. Ya harusnya kita ya itu tadi, rajin jaga diri, rajin jaga kebersihan, jangan jorok, gosok gigi, ya toh. Itu kadang tuh hal yang sepele tapi itu penting loh. Bahkan ketika kita pulang dari safar kan sunahnya adalah gosok gigi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula an asuqa ala ummati fa amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kalau enggak memberatkan umatku tuh, dia kalau mau sholat itu selain wudhu tak suruh gosok gigi. Itu kan ajaran Nabi. Nah, kayaknya itu hal yang sepele gitu loh, tapi sebenarnya itu besar di apa namanya dalam agama ini. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama. Ya, kalau memang kita punya niatan yang baik untuk mempertahankan satu rumah tangga, maka jalan kelas sunnah-sunnah itu agar kemudian satu sama lain ini saling senang. Sehingga ketika saling senang tuh bisa saling melengkapi, ya, bahkan apa namanya bisa menghadirkan sebuah gairah yang positif yang kemudian melahirkan hubungan yang halal. Kalau lahir anak ya anak-anak yang soleh dan solihah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian malah sebaliknya yang kita dapatkan. Nah, wala yadri ahamalat amla, dan setelah dijimai tadi, kenapa kok nggak boleh tahu pas antara haid satu dengan haid yang satunya ini, 2 haid ini kok kemudian di sini setelah dijimai kok dicerai, kenapa nggak boleh? Karena dia nggak tahu dia itu sedang hamil apa enggak. Ya, maka ditunggu sampai haid lagi suci ya. Nah, clear suci hamil silakan cerai, clear suci nggak hamil silakan cerai. Kalau emang tetap mau cerai. Ya, jadi seorang wanita ya juga harus peka. Oh, aku harus dipegat sama, atau kita suamiku kita gelagatnya marah gitu kan. Nanti udah apa belum ya, saya lupa. Jadi dari sebuah hadis, seorang wanita, ciri wanita solehah itu kalau suaminya marah itu gimana caranya, dia pegang tangannya minta maaf dan dia mengatakan, aku nggak bisa tidur kalau kamu belum maafkan aku. Ya bahasa gampangnya gini loh, laki-laki kalau marah sebelum dia ngomong cerai gitu kan, wes diajak hubungan suami istri selesaikan. Sebagaimana kisah Rumaiso Ummu Sulaim kepada Abu Tolha gitu. Tunggu anak ini sakit, aku mau ke masjid gitu. Nah, ternyata pas ditunggu malah meninggal gitu kan. Ya bukan salah Rumaiso juga, bukan salah Ummu Sulaim juga gitu kan. Nah, cuman Ummu Sulaim ini tahu benar kalau ini anak kesayangan suaminya gitu. Padahal dulu waktu belum punya anak ini, ya Ummu Sulaim itu dikejar-kejar sama Abu Tolha, saking dikejar-kejar ya sampai dilamar, dan Ummu Sulaim mau menerima lamarannya dengan syarat dia masuk Islam. Nah, masuk Islam karena cintanya, karena senengnya sama Ummu Sulaim, seorang janda punya anak satu. Gitu kan. Nah, kemudian yang terjadi apa?
yang terjadi punya anak, ya otomatis cinta seorang suami dipindahkan ke anak. Itu perempuan nggak usah baperan, biasa itu gitu kan. Jadi kalau dia punya cinta dulunya kepada istrinya karena nggak punya anak, sekarang punya anak, itu dialihkan atau digeser ke anak itu masih lebih mending daripada digeser kepada wanita lain. Wanita lain dalam artian bukan istrinya. Kalau istrinya lagi ya nggak apa-apa juga, itu masih sesuai dengan koridor yang benar gitu loh. Kalau bukan istrinya sampai akhirnya terjadi zina lah, itu yang salah. Nah, kembali ke situ, si suaminya ini pasti marah gitu. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia masak yang enak, dia bersolek gitu loh. Nah, begitu sampai rumah, suaminya mau nengok anaknya, sebentar mas, makan dulu. Makan, kenyang toh. Terus kenyang, kemudian digoda, terus ajak untuk menyelesaikan urusan yang di bawah perut itu. Kemudian begitu udah selesai semua, dia bertanya. Dalam kondisi suami udah rileks gitu loh. Udah kenyang, bukan seksual udah terjadi gitu. Tanya gitu. Mas, kalau tetanggamu nitip barang, apa yang kamu perbuat kalau dia minta barangnya itu? Ya tak balikin lah. Itu bukan hak kita. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang suami ini bilang, mas, mobilnya udah jelek itu. Langsung, oke, tak colongin duitnya RT misalnya. Atau tak colongin duit kelurahan. Ya. Alhamdulillah. Nah, kembali ke situ. Ya, maka Ummu Sulaim langsung ngomong, mas, putra kita tadi meninggal. Diminta sama yang maha kuasa, sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah tuh Abu Thalha, tapi nggak sampai marah yang cerai lo kamu. Enggak. Marahnya orang beriman itu yang ngerti kalau itu emang sebenarnya yang diomongkan tuh bener, nggak salah gitu kan. Tapi ya namanya kaget itu kan, ya wajar kan, ya, nggak usah, kamu juga nggak usah baperan. Akhirnya yang terjadi, dia Abu Thalha ini datang kepada Nabi SAW. Ini juga tabiat orang beriman nih. Kalau ada masalah tuh lari kepada orang yang ngerti, jangan ada status gitu kan. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu dalam kondisi galau, ada masalah, cari ahli dzikir. Ahli dzikir itu bukan yang suka wirid Allah Akbar, Allah enggak. Tapi ahli dzikir di sini adalah orang yang paham agama. Dalil penguatnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikr dan kami yang menjaganya, kata Allah. Nah, adzikr di sini Al-Qur'an. Ketika dibahasakan ahli dzikir, yaitu orang yang paham Quran, nggak cuma orang baca Quran atau hafal Quran, tapi orang yang paham Al-Quran, orang yang ngerti agama, ya, orang yang paham fikih gitu. Nanyalah dia kepada Rasul SAW, ya Rasul, istriku gini 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 gini. Nabi bukannya kaget juga, Nabi cuma tersenyum. Apakah sudah terjadi jima antara kamu dan istri? Sudah. Nah, ya sudah pulang. Semoga kamu diberkahi, maka setelah itu lahirlah anak-anak yang lebih hebat, lebih baik, yaitu daripada yang tadi meninggal. Dari Ummu Sulaim dengan bersuamikan Abu Thalha, berarti itu saudara tiri dari Anas bin Malik. Ya, oleh karena itu maka ya yang harus dipahami adalah seorang wanita kalau emang udah suaminya kayak gelagat-gelagat, kayaknya kok mau marah, ya, segera minta maaf. Walaupun mungkin nggak salah ya, walaupun mungkin yang salah suaminya. Misal suaminya naruh apa gitu, kunci atau naruh duit, lupa gitu. Marah-marah dia kan, ya wis mas nggak usah marah, tak carinya, jangan duduk aja. Walaupun yang salah dia mungkin. Nah, karena kalau dibiarkan aja, dia marah, kamu ikut marah, maka yang ada ya biasanya bubrah. Makanya Abu Dzar dan Ummu Dzar itu punya kesepakatan. Kalau kamu marah, aku akan apa istilah? Nek wong Jawa bilang tuh mendu itu apa enggak? Hah? Mereda. Pokoknya kalau kamu meninggi, aku merendah. Kalau kamu baru keras, aku akan lembek. Sebaliknya, kalau aku baru marah, ya kamu jangan ikut marah. Udah disepakati itu. Ya, makanya suami istri itu bikin konsensus kayak gitu. Kalau emang niatnya bareng-bareng pengen damai, pengen rumah tangga yang baik. Makanya Abu Dzar sama Ummu Dzar. Nah, itu Abu Dzar itu ketika meninggal, istrinya itu diantri sama para sahabat, dia nggak mau nerima lamaran siapapun. Ketika ditanya kenapa kamu nggak mau, dia bilang bahwasanya Abu Dzar itu pernah ngomong bahwasanya wanita itu akan dinikahkan dengan suami terakhir. Nah, padahal apa? Abu Dzar itu waktu hidup dia mementingkan ibadah, sampai saking mementingkan ibadah yang namanya Salman Al Farisi, sama-sama orang Iran, sama-sama orang Persia, tapi udah masuk Islam dua-duanya. Dulu Persia itu agamanya bukan Islam, tapi agamanya adalah Majusi. Gitu. Nah, Salman Al Farisi begitu melihat Abu Dzar ini rajin ibadah, istrinya nggak diurus sampai berantakan gitu kan. Nah, sama Al Farisi mengatakan,
Inna fi badanika alaihi hakun wa fi ahlika alaihi hakun. Ya, bahwasanya dalam tubuhmu itu ada hak. Jadi kamu kalau ibadah jangan sampai sakit, jangan sampai over, jangan sampai memporsir tubuh untuk ibadah. Dan di keluargamu juga ada hak. Ibadah ya karmu, tahajud ya karmu. Tapi kalau waktu pagi ya disapa itu istrinya, dijak ngobrol, itu jangan sibuk ibadah. Iki wis ora ibadah, cuman mancing atau cuman main keplekan dorong, nanti lali ngomah iki lanangan model opo. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Nah, artinya kalau ibadah aja Salman Al-Farisi mengingatkan jangan lupa keluarga, apalagi cuman urusan mancing, cuman urusan main burung. Nah, ini ya nggak boleh kemudian lupa sama keluarga. Allah Ta'ala. Baik, kemudian talak yang bid'ah, tadi sudah singgung di atas, adalah talak yang menjadi syariat. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya dosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Suami menentukan talak bid'ah wajib merujuk istrinya jika itu bukan talak tiga. Jadi dia salah, tapi talaknya tetap jatuh, tapi wajib untuk baleni. Karena udah terucap tuh cerai gitu kan. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Dawud Ad-Dhahiri rahimahumullah. Di antara riwayatnya adalah dari Abdullah bin Umar bahwa ia mentalak istri dalam keadaan haid. Jadi walaupun ditalak dalam kondisi haid jatuh talak, tapi suami ini wajib balen. Selama bukan talak yang ketiga. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengadukan kepada Nabi SAW karena anaknya mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka Nabi SAW bersabda, "Murhu fal yuraji'ha." Perintahkan dia, maka suruh dia untuk rujuk pada istrinya, summa liyumsikha, pegang gitu kan. Jangan lepaskan istrinya hatta tadhuro, sampai dia suci. Jadi rujuk, tunggu suci, jangan diapa-apakan. Summa tahido, kemudian haid. Summa tadhuru, kemudian suci lagi. Summa insa amsaka, kemudian kalau mau tahan. Ba'du, setelah itu wa insa atau lako, kalau mau silakan cerai. Ba'da ayyamassa, ya, setelah dia pegang tadi. Fatil kal iddatu alladhi amarallahu an tutalliqa lahan nisa. Ya, itu adalah iddah yang diperintahkan ketika kemudian mentalak seorang wanita. Jadi ini suci, ini suci, ini haid, ini haid. Antara haid ini kan suci itu. Ya, Ibnu Umar mentalak pas haid ini. Nah, begitu talak haid ini, maka kata Nabi SAW perintahkan untuk merujuk. Karena tolaknya tadi jatuh, cuman ya toh enggak enggak afdol karena dia terjadi pada saat haid balik gitu kan. Maka tunggu sampai suci. Seret, suci kan. Begitu haid sudah selesai kan suci, seret. Nah, masuk ini lagi, masuk ke haid lagi. Maka setelahnya ini jangan diapa-apain dulu, jangan dijimai dulu. Nah, artinya kalau di sini nih dia kemudian mau lanjut, ya silakan dijimai. Kalau enggak, ya silakan dicerai setelah suci. Dengan catatan jangan dijimai. Paham ya? Jadi ini ilmu fikih yang gak banyak orang tahu. Yang mereka tahu atau banyak orang tahu itu ya begitu ada masalah cerai, masalah cerai gitu aja. Padahal sebenarnya gak segampang itu menceraikan seorang wanita. Sekali lagi hikmahnya apa sih? Gitu kan. Hikmahnya adalah agar kemudian orang itu gak gampang cerai satu. Kemudian kalau harus jatuh cerai, maka agar suami itu tahu fik yang dikandung di perutnya itu anak siapa. Nah, sekarang pertanyaannya nih, yang bisa jawab. Pertanyaannya, ternyata si istri ini dicerai, ya toh, ketika karena ketahuan selingkuh sama taruhlah tukang apalah gitu, tukang sayur apa-apa gitu. Selingkuhlah dia si istri ini. Terus dicerai. Ya, karena cerainya nggak boleh pas haid, ya toh, si suami ini karena tahu nih si wanita ini selingkuh nih. Ya, selingkuh toh gue. Nah, maka dia nggak pas haid dia nggak cerai nih. Tunggu sampai suci karena dia udah sebel sama kondisi istrinya yang selingkuh tadi. Ya istri yang ngerayu-rayu dia pokoknya nggak bergeming gitu. Nah, maka kondisi pas ini nih antara haid dengan haid itu kan harusnya suci nih. Nah, ternyata hamil. Nah, ternyata hamil terus dicerai sama suaminya. Nah, pertanyaannya, Mas Angga, iki anaknya sapa? Kita udah bahas loh. Namanya suami yang mencerai. Kenapa? Karena dia suami sahnya. Iya, itu harus dipahami itu ya. Walaupun dia hamil, walaupun dia selingkuh sama laki-laki siapapun, naudzubillah,
Maka anak yang dilahirkan secara fikih, kita ngomong fikih ya, itu anak suami yang mencerai, suami yang sah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-waladu lidil firos. Anak itu punyanya yang punya ranjang. Yang punya ranjang siapa? Suami sah. Pas lahir ternyata bule. Ya. Ternyata tukang sayur di kampung itu adalah bule. Ya. Si istri ini ya, melihat suaminya gak lebih ganteng dari tukang sayur yang bule itu. Akhirnya dia selingkuh sama bule itu. Naudzubillah, hamil, lahir bule. Maka tadi itu suami nggak boleh, loh kan tenan gue selingkuh. Enggak, itu tetap anak kamu. Sehingga pertanyaan kedua Mas Fajar, kalau lahir anak perempuan itu yang hasil selingkuh tadi, siapa yang boleh menjadi walinya? Ini pelajaran udah lewat loh. Ini cuma buat ngecek kamu tuh paham nggak atau ngantuk terus. Apa Jar? Apa Jar? Kamu udah dijawab enggak tadi? Tinggal kamu lanjutannya. Ternyata ini yang lahir perempuan, mukanya kayak selingkuhannya, bule atau apalah, keriting gitu. Suaminya rambutnya lurus, ternyata selingkuhannya keriting gitu kan. Lahir keriting gitu kan. Atau kalau suaminya darai O, ternyata lahirnya apa namanya? Darai A misalnya gitu karena selingkuhannya A gitu kan. Itu kan golongan darah nggak usah dimanipulasi. Jadi kalau suami istri darah O anak A atau B atau AB itu nggak mungkin itu anaknya. Si anaknya Wong Leo. Mana Jar? Nah, kok ternyata perempuan nih, kemudian gede, dia mau nikah. Siapa yang berhak jadi walinya? Waduh, gawat nih, radong berarti. Ya, yang berhak jadi selingkuhannya ya suami yang menceraikan tadi. Jadi bapaknya, bapak nasabnya menurut fikih adalah suami yang menceraikan walaupun ya secara ilmiah dicek ternyata ini lebih mirip kepada selingkuhannya. Kembali ke hadis tadi. Ya. Oh, ternyata bapak atau mantan suaminya nggak mau nikahkan. Wah lah ngapain loh. Mukanya aja nggak kayak saya tuh, lihat tuh. Bule lah apa segala macam misal gitu kan. Maka anak ini lari ke hakim untuk minta diwalikan oleh hakim. Gitu ya. Makanya pentingnya ini kamu perhatikan teman-teman semua, itu karena ini nanti akan berhubungan dengan kamu atau sekitar. Nah, kamu nggak perhatikan ini, ya khawatirnya nanti kok terjadi sama kita, naudzubillah, kita akan tersalah-salah di kondisi-kondisi tertentu. Makanya belajar itu penting. Kamu nyari harta sebanyak-banyaknya, kata Ibnu Qayyim, kamu itu mati-matian harus jaga harta itu. Apapun bentuknya, mobil lah, motor lah, kamu harus ngecek, motornya masih ada enggak. Sekarang motornya ada, dipakai aja bisa patah di tengah jalan. Apalagi ya tau nggak mau pakai taruh di luar kuncinya lupa gitu, maling udah langsung naik. Apalagi kalau musim-musim mau lebaran gitu. Tapi kalau ilmu ya, ilmu itu nggak butuh mbok jaga, tapi ilmu yang jaga kamu. Makanya kalau kamu belajar dengan benar, mau perhatikan dengan benar, atau kalau lupa kamu buka-buka lagi kitabnya, ya ketika ketemu kasus-kasusnya kamu akan, oh ini jawabannya gini, bukan gitu. Yang jaga kita itu ilmu, gitu. Bukan kemudian harta. Kemudian talak bid'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah karena waktu, yaitu suami mentalak kepada istrinya pada waktu haid nifas, pada waktu suci yang telah dijimainya sementara belum jelas kehamilannya. Ini haid, ini haid. Nah, suci toh di antara dua haid ini dijimai. Belum clear nih si istri nih, hamil apa enggak, cerai. Tak cerai wes pokoknya karena hubungan apa seks kita terakhir tidak memuaskan gitu. Cerai gara-gara itu. Ya, padahal belum clear nih, jangan-jangan hamil. Ternyata dia nggak haid gitu. Ternyata hamil. Padahal udah dijatuhkan cerai. Maka dalam kondisi seperti itu, suami melakukan talak yang salah. Nah, kemudian yang kedua, bid'ah terkait dengan bilangannya. Ya ada orang tuh saking sebelnya sama istrinya, langsung kamu tak talak, langsung talak tilu sekalian. Jadi nggak bisa urut 1, 2 gitu, langsung 3 saking sebelnya dalam satu kalimat. Maka talak seperti ini, ya toh, nah, itu adalah talak yang salah. Bisa langsung kamu tak talak, langsung talak 3 itu salah, atau kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak, nah, langsung 3 kali itu juga salah. Mahmud bin Labid radhiyallahu an berkata, akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin, dikabarkan kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki talaqa imrat atahu salasa tatliqat, yang dia mentalak istrinya 3 kali tolak jami'an barengan. Faqama ghadbana, kemudian Nabi SAW berdiri dalam kondisi marah.
murka, manyel gitu kan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ayal abu bi kitabillah. Talak itu adalah hukum Allah, apakah kamu main-main? Wa ana baina adhurikum, sedangkan aku tuh masih hidup di antara kalian, hatta qama rajulun wa qala ya Rasulullah ala uqatilu, sampai ada yang berdiri atau dan mengatakan, ya Rasul, gimana kalau orangnya tak bunuh aja? Orang yang main-main sama hukum Allah itu dulu. Ya, bayangkan sampai ada yang sebel tuh, gak mau Nabi sebel tuh sampai dia tuh pengen mengobati kesebelan Nabi, nawarkan diri. Di wongnya tak gorok aja gitu. Sampai seperti itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh main-main sama aturan dalam agama talak. Kawin cerai gitu kan. Kawin cerai, baru nikah 3 jam cerai. Ya, nikahnya pestanya rau karu-karuan seminggu cerai. Ya. Kembali lagi kepada bab yang paling awal, niat nikah itu diluruskan. Jangan cuman hanya karena urusan-urusan tertentu, harus diklirkan seklir-klirnya. Kemudian talak 3 dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap satu talak. Kalau akhirnya diucapkan kayak gitu, maka hitungannya cuma satu. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, kanat tolaku ala ahdi Nabi SAW, bahwasanya tolak pada saat masa Nabi SAW, wa Abi Bakar, dan pada Abu Bakar, wa sanatain min khilafati Umar, dan pada saat 2 tahun khilafah Umar, as-salasi wahidah. Tolak 3 itu dihitung satu. 3 yang sekali diucapkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.